Kawasan industri pabrik plastik di Telaga Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau kini dibayangi ancaman penutupan massal. Para pekerjanya yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga kini diliputi keresahan akibat ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Butuh pekerjaan gitu Pak ya, membantu ekonomi rumah tangga kan. Kalau kami kerja di sini ini bisa bantu suami lah. Sementara itu, Humas Kawasan Industri Pabrik Plastik Lokal Batam, Herman, mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan kepastian hukum mengenai aturan importasi bahan baku agar roda industri kembali berputar. Sekitar hampir 5 bulan. Biasa ini kan penuh, ya penuh. Sekarang kemarin itu tidak ada sama sekali, tidak ada. Saya harap kepada pemerintah daerah tolong dibantu perusahaan lokal, ya perusahaan lokal. Dalam 4 bulan terakhir tercatat sedikitnya ada 10 pabrik pengolah plastik lokal yang sudah tutup. Dampaknya lebih dari 1.000 buruh harus kehilangan pekerjaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Mari kita review kembali setiap komentar-komentar netizen tentang cuplikan-cuplikan videonya. Tenang, ada loker 19 juta plus MBG bisa nyerap tenaga kerja juga. Kukira di dunia ini cuman aku yang menderita. 19 juta lapangan kerja, jangan khawatir. Akal-akalan pengusaha ada saingan. Dapat global dunia. PHK nggak apa-apa, jangan khawatir. Ada 19 juta lapangan kerja lagi. Pemerintah biadab, yang penting mereka kenyang, dapat komisi pajak, barang impor, binata, dan enggak kalian semua pejabat. Nah, ini potong-potong sengkeng Pasuruan harap diaudit. Udah banyak pelanggaran atau hak-hak karyawan dirampas, limbah mikroplastik pastinya merusak polusi. Dari limbah air sudah 3 tahun dibiarkan lalu lalang oleh pemerintah, tapi nggak pernah disidak. Saya mantan karyawan lebih memilih resign. Yang dulunya setiap mesin ada 4 orang, sekarang dipakas jadi 1 orang. Yang ngoperasiin, belum lagi intimidasi dan ancaman PHK pekerja yang berlebihan. Pemerintah mana mikirin rakyat? Sabar, negara Republik ini negara rentenir, usaha rentenir yang diawasi OJK dan sering memakan korban aja tetap diizinkan. Jadi kalau di PHK jadi perusahaan cukup masuk berita selesai masalah. Inilah mengapa saya di kampung halaman masih bersyukur bisa saja kerja di pabrik di tengah gencaran resign yang dari kawan-kawan XD, apalagi ini kena PHK. Sebab nyarinya yang susah kalau nggak ada kekuatan dalam, semangat terus sob. Rejim gagal, rejim dolim, rejim hasil haram berjamaah sangat memanggungkan dan menyagikan, mengayunkan. Nggak ngerti lagi sama negeri ini, makin hancur rakyat. Rakyat bersatu dan jangan mau dibodohi Prabowo dan kelompoknya. Beratlah biaya produksi, meningkat 50%, bahan impor semua. Ayo, wajib dukung oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Industri padat karya, menyerap banyak tenaga kerja. Semoga dibantu oleh pemerintah setempat. Gampang Pak, kerja di SPPK MBG, entar dapat motor dan jadi ASN. Yang penting EBG tetap jalan. Tenang, gak harus kerja semua akan gratis. Jogeti dulu, pemerintah setempat tidur mikirin perut sendiri. Itu milih pemimpin lebih mementingkan negara lain daripada negara sendiri. Sama usaha, lagi usaha-usahanya polisi keliling cari kesalahan-kesalahan. Rakyat kecil tetap tercepit, pemerintah sibuk akal-akalan korupsi. Kalau banyak PHK yang mulai berkebun dan berternakan masih banyak. Itu
Jokowi mirip ketika Jokowi kebutuhan plastik berkurang sehingga pabrik pengelolaan plastik bekas berkurang orderannya. Mohon pemerintah daerah memperhatikan nasib para pekerja. Si oknum enak dapat gaji tunjangan, mereka ketawa-tawa di rumah. Kita diberakin. Ini menyedihkan. Langsung daftar karyawan EBG. Pajak perusahaan tinggi banget di Indonesia. Untungnya sama pajaknya masih gedean pajaknya. Pemerintah gak pernah cinta rakyatnya. Kalau impor-impor doang kerjanya, malah bisnis sendiri dan mematikan industri lokal. Merdeka, welcome resesi Indonesia. Mana-mana aja, yang penting masuk surga. Produk plastik melonjak drastis. Pabrik malah mau tutup. Tidak usah khawatir, udah disiapkan 19 juta lapangan kerja. Maman tuh 19 juta lapangan pekerjaan. Tenang, ada 50 juta lapangan pekerjaan, kata omon-omon. 19 juta lapangan kerja, no 25 juta PHK, yes. Parah benar, di tempat saya plastik naik 100%. Tenang aja, ada dapur SPBG, ada badan botak. Tenang aja, masih ada EBG kawan, masih banyak lowongan kerja. Pasar-pasar sekarang sepi gara-gara EBG, tapi masih ada EBG kok. Dampak Hormuz. Kenapa perusahaan di Indonesia pada gulung tikar pemerintah durhaka sama rakyat? Ya Allah, ditutup bagus juga, buat apa? Buka plastik sangat mahal. Kemarin stok gudang dijual harga naik, waktu mau beki bahan tiba-tiba tutup. Aneh. Nanti akan diganti dengan 9 juta lapangan pekerjaan. Bapaknya 10 juta, anaknya 19 juta. Info dari mana? Pabrik plastik baik-baik saja, justru lagi menikmati harga naik. Yang mati Anwar pelit, nggak punya stok bahan baku. Banyak sampah plastik dulu aku beli kacang atau menterese bulat pakai kertas koran. Bekas gak ada plastik. Negara ini lebih menakutkan daripada kudeta. Andai aku bisa merubah menjadi hul. Pemerintah diam aja, Menteri Konoha kemana nih? Pakai dulu, angka pengangguran menurun ke anak cucu. Ngeri. Fix kalau udah begini, pengurangan pajak dan stok EBG, negara jadi sulit karena EBG, pengusaha sulit karena dipalak pajak tinggi. Jangan khawatir ada makanan gratis sama koperasi, tanya dia. Kata presidennya sih Indonesia terang. Kemarin hari buruh aja dia joget-joget kok, malah bahas EBG depan buruh. Ayo para pejuang receh yang ditutup pabrik, ya demo langsung aja kerja di Koperasi Merah Putih. Pabriknya di Indonesia gitu aja kok plastik mahal. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, akan berlanjut lagi 19 juta lapangan kerja. Perintah tenang, masih ada 19 juta lapangan kerja. Pemdanya gimana sih? Bravo, lanjutkan PHK massal karena Konoha lebih baik pakai barang impor. Semuanya biar rakyat bisa jadi bos semua. Plastik lagi naik, bukannya untung malah tutup. Kalau tidak percaya data saja di lokasi itu saja kok repot. Pemerintah bohong bilang Indonesia aman-aman, plastik aja nggak beres sama pemerintah. Tenang, ada 19 juta lapangan kerja. Kan masih ada 19 juta. Jogetin aja, rakyat miskin nganggur. Presiden cuma punya solusi EBG. Lah, EBG kan untuk alas sekolah doang. Ya udah ngojol aja. Fee cuma 80% ke aplikator, kata pemerintah. Gak apa-apa, santai aja, pemerintah sediakan jutaan lapangan kerja. Gak apa-apa, yang penting nomor 1 negara yang terpaling bahagia di dunia. Karyawan dipindah ke EBG atau Koperasi Merah Putih. Itu plastik daur ulang. Wah, gimana nih? Gubernurnya tenang, nggak ada kelapar kerakyat kan. Ada EBG, yang dibantu cuma EBG. Banyak pabrik
gulu tikar, salah siapa? Salah siapa? Tanya Menteri Keuangan kamulah, apa sudah jadi? Alhamdulillah, kuota 19 juta lapangan pekerjaan pengangguran akan segera terpenuhi. Ada apa dengan negeri ini? Di Batang banyak pabrik baru akan dibuka nanti. EBG tutup lebih baik. Dana EBG untuk majukan dan muat lowongan pekerjaan untuk rakyat. Presiden dan menterinya serta membantunya. Kok enggak ada ide berikan pekerjaan untuk rakyat? Datangan ngaran EBG. Mana EBG? Mana lah, cuman plastik. Habis minyak goreng, plastik pun dinopoli. Apa sih fungsi pemerintah? Kalau memang tujuannya buat mengurangi sampah, minimal sudah ada alternatif lain yang disiapkan. Misalnya impor daun pisang atau impor daun jati buat bungkusan. 19 juta lapangan kerja lagi dan lagi. Perusahaan lokal tutup gara-gara bahan baku yang lebih memilih impor daripada pekerjaan dikerjakan sendiri. Cantik sekali. Semoga anak muncul setiap hari. Efek dari tarif impor murah, Prabowo lebih memilih ngurus dapur EBG. EBG masih menyerap lapangan pekerjaan, jangan khawatir. Astagfirullahaladzim, lagi aja ke Arab atau Malaysia, Bu. Tutup aja biar dunia tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sebentar lagi bubar. Kok beda sama pernyataan di Monas? Tumbal EBG, daur ulang plastik bekas doang. Katanya pabriknya ditutup, kok setiap hari ada pegawainya bekerja loh. Ya, ini kan penipuan ya. Hahaha, udah rencana Prabowo ini bos. YTT aja. Kan udah ada dari singkong buat plastik. Salam dari Malaysia. Mengapa PHK pasalnya? Bukankah Indonesia krisis plastik? Sampah sumbernya masih banyak karena Indonesia ada banyak yang sampah dari plastik di pusat pembuangan sampah. Adakah karena kos lainnya seperti elektrik atau BBM membuat industri tidak mampu bertahan? Gata gara-gara satu orang truk biang keladinya termul mana dicebokin tuh pemerintah. Lagi sibuk buang-buang duit buat EBG. Nikmati aja pilihanmu, Prabowo. Ubi dan talas bisa jadi plastik. Hidup 19 juta